Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya dan memulai hari ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang rahmani, kami bersyukur atas kasih-Mu yang memperkenankan kami menikmati hari baru limpah rahmat. Kami mengawali pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami imani sebagai kekuatan dan penuntun bagi jalan hidup kami. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dituntun pada kehendak-Mu yang mulia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya, engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya, engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang membangunkan kesadaran kita untuk mempedulikan bumi pemberian Tuhan bagi semua ciptaannya. Dalam perintah yang diberikan kepada Musa, Allah mengingatkan agar bangsa Israel memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas berkat-berkat yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Tuhan Allah memberikan tanah Kanaan untuk mereka tinggali dan mengerjakan tanah di Kanaan sebagai sumber pendapatan dan rezeki mereka. Akan tetapi Allah mau agar umat menyadari bahwa pemberiannya itu adalah berkat yang harus sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan. Allah mau umatnya menyadari bahwa berkatnya itu bukan untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagi keinginan manusia. Tanah yang dikelola oleh umat Tuhan adalah pemberian dari Tuhan Allah. Dan dalam pengelolaan tanah ini, Allah ingin agar umat Tuhan punya kesadaran betapa pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan ciptaan Tuhan. Itu sebabnya Allah memerintahkan bangsa Israel
agar mengistirahatkan tanah setiap tahun ke-7. Istirahat atas tanah ini punya dimensi tentang pentingnya keselarasan dan keseimbangan ciptaan Tuhan. Dan ini bukan semata-mata tentang manusia, tetapi sesungguhnya tentang bagaimana manusia memahami relasinya dengan Tuhan, relasinya dengan sesama, dan relasinya dengan ciptaan lainnya. Mereka boleh mengerjakan tanah yang dianugerahkan Tuhan bagi kehidupan mereka 6 tahun lamanya. Tetapi di tahun ke-7, tanah itu diistirahatkan. Umat berhenti untuk mengelola tanah itu, membiarkan tanah itu beristirahat, tidak ditanami apapun, sebagaimana yang sudah dilakukan 6 tahun lamanya. Tanah yang dikelola itu harus diistirahatkan, bukan semata demi kesejahteraan tanah tersebut, tetapi sesungguhnya kesejahteraan manusia juga. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau diistirahatkan selama 1 tahun, terus mereka hidupnya bagaimana? Apa yang akan mereka nikmati selama 1 tahun ketika tanah itu diistirahatkan? Apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menjalani hari-hari selama 1 tahun? Kalau Bapak Ibu baca di ayat 20-22 ada jawabannya di sana. Bahwa Allah memberkati hidup umatnya di tahun ke-6 sehingga tahun ke-7 tidak akan menjadi tahun yang mengkhawatirkan bagi umat Tuhan di dalam menjalani hidupnya. Ini satu hal yang menarik juga Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan bahwa dalam proses umat Tuhan menjalani tanggung jawabnya, mengelola alam, mengelola tanah ladang mereka, mereka diberi kesempatan mengelolanya dengan cermat, mengelolanya dengan bijaksana. Ada waktu yang diberikan selama 6 tahun. Bukan semata menghasilkan, tetapi mempersiapkan diri mereka untuk ada di tahun ke-7 tanpa tanah itu dikelola sebagaimana mestinya. Tetapi tanah itu pun ketika ada tumbuhan yang dihasilkan, mereka boleh menikmatinya. Walaupun tidak sama seperti ketika tanah itu dikelola selama 6 tahun. Apa yang tumbuh secara liar boleh mereka makan. Dan ini juga bukan untuk hanya diri mereka sendiri, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi tumbuhan, bagi hewan, ternak, bagi orang miskin dan lain sebagainya. Jadi di tahun ke-7, tahun di mana tanah itu beristirahat dari pengelolaannya, Tuhan sedang juga mendidik umatnya untuk menyadari betapa pentingnya tidak serakah, betapa pentingnya tidak berpusat pada diri sendiri dan mementingkan kepentingan sendiri. Karena pada saat tanah diistirahatkan, pada saat itu juga umat beristirahat dari kerja keras mereka dan memiliki kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan alam. Tuhan mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab, menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, sesama, ciptaan, dan terlebih lagi dengan Tuhan. Dalam hal ini, ketika tanah diistirahatkan, tanah memiliki kesempatan mengembalikan unsur haranya. Dan bahkan karena istirahat tersebut, ia menikmati hujan cuaca apapun yang dengan begitu mengembalikan keseimbangan, kesuburan tanah. Dan tentu saja, kalau tanahnya subur, unsur haranya baik kembali, keseimbangan terjadi, bukankah manusia juga mengalami manfaatnya? Ibu Bapak, saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Perintah Allah ini memiliki implikasi penting bagi manusia dalam memaknai dirinya
dalam relasi dengan Tuhan, sesama dan ciptaan lainnya. Allah ingin bahwa umatnya memahami Dia, Tuhan, adalah Tuhan yang adil, yang memperhatikan bukan hanya manusia, tetapi keseimbangan seluruh ciptaannya. Ia tidak membiarkan manusia mengeksploitasi ciptaan lainnya demi kepentingan manusia sendiri. Allah memperhatikan keseimbangan hidup di antara ciptaannya. Dan perintah Sabat itu membuktikan bahwa Allah ingin manusia mengerti bahwa kehidupan yang dijalani di dunia ini harus dibangun dalam kesadaran untuk bertanggung jawab. Nah, ini seringkali terjadi di kehidupan manusia modern. Ketika seluas-luasnya manfaat ingin dicapai demi kepentingan manusia, lalu abai terhadap tanggung jawab menjaga keselarasan dan keseimbangan ciptaan Tuhan. Tanggung jawab yang kita baca pada bacaan ini dimaksudkan adalah untuk manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah demi kepentingan keselarasan, keseimbangan, kehidupan yang ada di muka bumi ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dengan begini firman Tuhan mengingatkan kita supaya belajar bertanggung jawab dan adil. Semua yang ada dalam kehidupan kita, semuanya ini dari Tuhan. Tidak ada yang dapat kita anggap sebagai sesuatu yang milik kita semuanya. Ia memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati segala kebaikan dan pemeliharaannya. Namun kesempatan ini patut disambut dengan sikap syukur dan bertanggung jawab. Tanah, bumi, pekerjaan yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dari Tuhan asalnya, yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh dan dipelihara, bukan dieksploitasi. Sungguh sedih karena banyak manusia di dunia ini ya tidak mempedulikan dampak eksploitasi dan tindakan-tindakan ketidakadilan yang dilakukan terhadap sesamanya dan terhadap alam ciptaan Tuhan ini. Walaupun Allah telah memberikan mandat bagi manusia untuk berkuasa atas bumi dan isinya, tetapi bukan berarti manusia bisa berlaku seenaknya, sewenang-wenang terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sikap sewenang-wenang dalam memperlakukan sesama dan alam ciptaan Tuhan ini, pada gilirannya justru memberikan dampak buruk bagi manusia. Apabila kita merusak alam, merusak relasi kita dengan alam dan relasi kita dengan sesama, maka sesungguhnya kita sedang merusak diri kita sendiri. Merusak alam juga berarti kita tidak menghormati Tuhan dan tidak bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan ini. Dan perenungan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya benar-benar bertanggung jawab mengelola berkat Tuhan. Ia ingin kita memulainya dengan memahami makna Sabat itu. Apa artinya bagi kita? Ia ingin kita memulai dengan memahami bahwa kita perlu selalu berelasi dengan Tuhan di waktu-waktu perhentian kita. Sabat adalah waktu perhentian. Dan waktu perhentian dapat terjadi bukan semata di hari di mana kita beribadah, pada hari Minggu misalnya, tetapi di waktu-waktu kita mengambil waktu, berhenti sejenak dari rutinitas kita, dari kesibukan kita, lalu membangun relasi dengan Tuhan. Itu pun juga dimaknai sebagai Sabat, sebagai perhentian kita. Ia ingin agar kita menyadari bahwa relasi yang kita bangun dengan Tuhan
memiliki dampak dalam relasi kita dengan sesama dan relasi kita dengan ciptaan lainnya. Sabat menyadarkan kita bahwa kita tidak sendirian di muka bumi ini. Ada ciptaan lainnya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Merusak alam dan mengeksploitasinya secara tidak bertanggung jawab berarti merusak kehidupan kita sendiri. Merusak relasi kita dengan sesama manusia dalam eksploitasi yang kita lakukan atau tindakan-tindakan yang menciderai keharmonisan hubungan antar manusia, itu juga berarti kita merusak kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tidak memberi waktu bagi diri kita untuk berhenti sejenak dari segala rutinitas lalu membangun relasi dengan Tuhan. Di sana pun kita berarti tidak bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka marilah mulai kesadaran kita, yaitu kesadaran untuk selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab. Bersyukur atas kehidupan ini, bersyukur atas segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan di kehidupan kita, pekerjaan, tanah, keluarga, apapun itu, memberi waktu bagi diri kita untuk menjalani sabat, menjalani hari perhentian, waktu perhentian kita, dan kemudian menyadari bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Selamat menikmati perhentian kita dengan Tuhan. Selamat menghayati anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Nikmatilah berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dan kiranya Tuhan berkenan memakai kita untuk meneruskan kebaikan-kebaikannya di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang rahmani, terima kasih atas tuntunan-Mu bagi kami di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perlengkapilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan yang Engkau anugerahkan ini, sungguh kami jalani dengan penuh tanggung jawab. Tuntunlah kami, sehingga relasi kami dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan Tuhan ini senantiasa terjalin dalam kesadaran untuk bertanggung jawab, menjaga keselarasan dan keseimbangannya. Pakailah kami seturut dengan maksud-Mu, sehingga kehadiran kami senantiasa dimampukan untuk meneruskan karya-karya yang membawa kebaikan bagi sesama dan alam ciptaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi kita dalam Morning Night Call pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.